Kita satu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami hadir di tempat ini mengakui bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami menyadari kami tidak bisa hidup lepas dari Engkau Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu lebih dalam. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi Bapak. Terima kasih. Mari lawat setiap kami yang hadir persekutuan doa kami malam hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau siap melawat setiap kami. Dan kami percaya pulang dari tempat ini setiap kami yang hadir mendapatkan pengharapan yang baru, mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Kita boleh sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Saudara, firman Tuhan katakan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Siapa namanya saudara? Siapa namanya saudara? Kita tepuk tangan buat nama Yesus, satu-satunya jalan dan kebenaran. Tepuk tangan yang terbaik bagi dalam Tuhan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan benar. Mari katakan dengan iman, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan benar. Sama-sama nyatakan, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan benar. Katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan benar. Mari sama-sama dengan iman katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan benar. Katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Boleh angkat kedua tangan sama-sama katakan, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya
Dia gunung batu kita saudara. Kita tepuk tangan sama-sama dari semalam tadi. Mari angkat suara, katakan semua. Gunung batu dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, katakan sama-sama. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun kataku Tuhan, pernah angkat suara dan katakan, Kau Tuhan yang besar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batu kami. Kau gunung batuku dan Kau tempat bentengku, tak akan kurang. Dia menjamin hidupku. Angkat suaramu. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Katakan kuasa Tuhan ada dalam setiap kita saudara. Badai menerpa di dalam hidup, tapi janji Tuhan buat setiap kita saudara. Takkan tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, kuasa dan kasih-Nya tak berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kita datang sama-sama. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanpa Tuhan, Kau angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji Tuhan tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorak-sorai bagi nama Yesus. Bagi nama Yesus. Haleluya. Yang bersuka cita sebelum duduk, kasih salam, kasih tos kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu semua, dikasih oleh Tuhan. Satu sukacita yang besar malam hari ini bisa ketemu Bapak Ibu semua. Apa kabar Bapak Ibu? Terima kasih Feli udah kasih kesempatan buat saya melayani Tuhan di tempat ini. Beberapa waktu yang lalu saya dapat kesempatan juga bisa nyanyi bareng sama satu karya ciptaan Feli ya. Lagu yang sangat memberkati saya juga saudara. Judul lagunya Tuhan Kau Sungguh Baik saudara. Saya percaya setiap kita bisa ada sampai hari ini
berkat yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya mau cerita dikit, saya kenalan. Kalau nggak kenal katanya nggak sayang. Nama saya Fandi Santoso, asli wong Jawa Timur juga. Cuman saya beda 3-4 jam lah dari sini ya. Saya dari Jember, Jawa Timur. Saya dari kecil memang hobi nyanyi, tapi penyanyi kamar mandi, saudara ya. Saya banyak nyanyinya, jam terbangnya tingginya di kamar mandi. Karena enak ya kalau nyanyi di kamar mandi itu kayak di studio rekaman, saudara ya. Ehonya kencang. Betul ya Fel ya? Iya. Saya juga nggak tahu alasannya sampai sekarang kenapa itu nggak tahu. Enak banget nyanyi di kamar mandi itu. Jadi saya memang dari kecil hobi nyanyi dan saya mengenal Kristus sejak kecil, mengenal Yesus sejak kecil. Saya melayani Tuhan dan saya mengerti saat ini mengapa Tuhan memanggil saya sejak saya mungkin muda, saudara ya. Membuat saya bisa bertahan sampai hari ini, tetap ikut Yesus setia sampai hari ini, saudara. Tahun 2005 saya pindah ke Surabaya, saya kuliah di sana, dan 2007 saya dapat kesempatan, Tuhan kasih surprise dalam hidup saya. Firman Tuhan katakan apa yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, sekalipun tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan janjikan buat saya. 2007 saya ikut Indonesian Idol session keempat waktu itu, dan saya puji Tuhan. Background saya bukan seorang penyanyi yang seperti apa, saudara. Saya gak pernah kursus bernyanyi, orang tua saya bukan penyanyi, saya bukan keturunan ningrat gitu ya. Saya gak punya jalur khusus untuk bisa jadi seorang penyanyi. Tapi Tuhan yang buka jalan. Di tahun 2007 saya mewakili Jawa Timur, waktu itu mewakili Surabaya, menjadi satu-satunya Kontestan yang berangkat ke Jakarta dan sampai berakhir di 5 besar, saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau saya flashback kembali, jelas bukan karena kehebatan saya, bukan karena kekuatan saya, karena saya tahu yang ikut audisi itu ratusan mungkin ribuan orang jauh lebih bagus dari saya, banyak, saudara. Tapi yang saya tahu, Tuhan Yesus menyertai hidup saya. Tuhan udah buka jalan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya, saudara. Dan saya bersyukur Tuhan bawa saya terus. Tuhan kasih surprise lagi tahun 2010. Saya bergabung dengan satu band yang dulu saya cuman koleksi lagu-lagunya. Saya cuma nonton di TV, nggak tahu caranya gimana bisa punya band sekeren ini. Di tahun 2010 saya bergabung dengan Chris Patti, saudara ya, sampai hari ini. Dan puji Tuhan, saya sampai hari ini tetap melayani Tuhan, tetap aktif menyanyikan lagu-lagu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saudara juga tahu beberapa lagu yang saya nyanyikan di YouTube ya, dan sebagainya. Dan puji Tuhan, setahun yang lalu saya dapat kesempatan menyanyikan lagu berjudul Tuhan Kau Sungguh Baik ini. Dan saya berdoa, mungkin Bapak Ibu juga udah dengar lagunya, ada yang sudah tahu lagunya. Kita sama-sama nyanyi buat Tuhan. Kita menyadari kebaikan Tuhan. Saudara, sebut aja kebaikan Tuhan, saudara. Bersyukur, terus bersyukur apapun yang terjadi hari-hari ini, saudara. Mungkin gak mudah, sulit, tetap akui Tuhan Yesus baik, saudara. Kalau dulu kita pernah ditolong, percaya bahwa hari ini Tuhan sanggup menolong hidup kita, saudara. Amin. Mari sama-sama kita belajar lagu ini. Kita tinggikan nama Tuhan. Makasih Tuhan, kami hidup semua karena anugerah dan kemurahan. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Bersama-Mu ku lalui setiap musim kehidupanku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau sediakan yang ku perlu. Bersama-Mu ku lewati setiap badai kehidupanku. Mari nyatakan di hadapan Dia. Kau baik, Kau
semua kebaikan-Mu Tuhan. Katakan Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Seumur hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama nyatakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Ya Tuhan yang menyediakan saudara, Kau sediakan yang ku perlu. Bersama-Mu ku lewati setiap badai kehidupanku. Kau baik. Mari nyatakan, Kau baik. Tak akan dapat lupakan semua kebaikan-Mu Tuhan. Angkat suara, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Seumur hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Besar setia-Mu. Mari nyatakan di sepanjang hidupku, perkenanan-Mu ya teguhkan langkahku, kuatkan imanku mengiring-Mu. Sama-sama, Kau baik. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Kau baik. Makasih Tuhan. Akan dapat ku balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Angkat suaramu saudara. Kau baik. Makasih. Kau sungguh baik Tuhan. Seumur hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Mari angkat suaramu saudara, nyatakan dengan iman. Kau baik, Kau baik. Tak akan dapat lupakan semua kebaikan-Mu Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Seumur hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Seumur hidupku, seumur hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Seumur hidupku hanya untuk menyembah-Mu
kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Kau sungguh baik Tuhan, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya, kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari dengan ucapan syukur mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau sediakan buat setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kau tak pernah tinggalkan kami. Oh, sungguh kami bersyukur. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Angkat suaramu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari saudara kita bangkit berdiri sama-sama nyatakan. Dengan apa akan ku balas. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu
setia. Katakan telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Saya undang hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Malam ini malam yang indah buat kami. Kami boleh hadir di hadapan-Mu. Kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami merasakan jamaah dan sempurnakan persekutuan kami dengan Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu, tapi yang kami percaya ini adalah perkataan Tuhan yang akan terus membentuk hidup kami menjadi sempurna seperti Tuhan. Kau tahu segala kelemahan kami, tapi Engkau juga tahu bagaimana Engkau menyempurnakan kami. Sebab itu kami tetap menyerahkan diri kepada-Mu dengan keyakinan, dengan iman, dengan kepercayaan Tuhan itu baik buat kami. Apapun yang menimpa kami, sekalipun kelihatannya tidak baik, pasti Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Karena Engkau Tuhan yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik dan maha baik. Sekarang kami buka hati kami untuk firman-Mu yang kami terima dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penolong kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Filipi. Kita sampai kepada pasal 3 hari ini, Saudara ya. Kita melihat surat Filipi, saya ingatkan sebentar bahwa surat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara di kota Roma. Waktu itu Paulus sedang dipenjarakan sebagai seorang tahanan rumah, Saudara ya, sebagai tahanan rumah. Sebab itu walaupun dia ditahan di dalam rumah, dia masih bisa menuliskan surat. Dan saya katakan kepada saudara, waktu itu Paulus bukan lagi orang yang muda, tapi dia sudah menjadi orang yang cukup umur, bahkan ada beberapa kelemahan dalam hidupnya. Ya, yang dikatakan ada duri dalam dagingnya, yaitu Paulus sedang mengalami sebuah kelemahan. Yang pertama, dia mengalami kelemahan fisik dalam bagian mata. Sebab itu dia pernah berkata, dengan tanganku sendiri aku menulis. Berarti ada banyak tulisan-tulisan yang bukan Paulus yang menuliskannya, tapi yang menulis adalah Timotius sebagai sekretarisnya. Jadi Paulus ini menulis surat ini bukan orang yang masih gagah kayak kita-kita ini, saudara ya. Dia sudah ada dalam kelemahan, ya, dalam pelayanan, tubuhnya sudah dalam kelemahan, ada sakit, ada keterbatasan, jemaat yang dilayani juga dalam kesulitan, dia sendiri juga dalam kesulitan. Tapi kalau saya katakan surat Filipi adalah surat ditulis oleh orang susah, masih ingat ya, ditujukan kepada orang susah, tapi isinya tidak ada sesuatu yang diceritakan tentang kesusahan. Jadi saudara mesti ingat ini dulu, ya. Orang susah ketemu orang susah dan ngomong tentang susah. Rata-rata orang susah ketemu orang susah ngomong apa? Susah. Nanti pulang tambah susah.
orang sakit, ketemu orang sakit ngomong nopo? Penyakit. Boleh tambah sakit. Perhatikan itu ya. Jadi sekarang kita punya satu prinsip hidup. Kalau sudah susah, ketemu orang susah, terus aja ngomong susah. Ya. Jadi kalau hidup susah, jangan lihat sesuatu yang bikin susah. Ya. Satu kali saya duduk di meja makan, lalu pembantu saya ini ngomong gini, Pak, niki lho cerita niki apik, cerita apa sih? Ya, niki lho ceritanya selingkuh kali niki mantu-mantu gegeran kali niki terus geger. Yo, isine mau gegeran wis gak bisa. Saya ngomong itu loh, susah lho Pak niku jarno wis urip dhewe susah lah kok ndelok kok. Susah. Betul enggak Saudara? Tapi kadang-kadang kita ini orang yang tidak pernah bisa menjaga kondisi gitu loh ya. Saya ke Malaysia juga gitu, saya sakit, saya antri dokter, di situ juga ada banyak orang sakit. Lah, apa yang ngomong orang sakit? Ya kamu itu sakit kayak apa? Kamu sakit kayak apa? Suwe-suwe kupingku ya untuk kesel. Jadi selalu ngaku dewek loro, ngomong loro nyingkir saya ya. Coba kita lihat ya. Jadi hari itu yang dikatakan oleh Paulus adalah tema surat Filipi adalah tema sukacita yang luar biasa karena Tuhan baik. Berikut saya tanya. Masih ingat saudara siapa yang membawa surat ini kepada orang Filipi? Seorang murid namanya Epaphroditus. Dan mana Epaphroditus pergi? Epaphroditus adalah orang dari Filipi yang disuruh jemaat pergi ke Roma untuk memberikan sebuah persembahan khusus bagi siapa? Bagi Paulus. Jadi sebenarnya Epaphroditus itu datang ke Roma bukan hanya itu besuk, tapi untuk mengantar PK, persembahan kasih untuk Paulus. Ya, sampai di Roma, Epaphroditus sakit, masih ingat ya cerita itu ya, masih ingat ya. Jadi pada waktu itu Epaphroditus juga susah. Nah, kenapa? Saya ini diutus ke Roma, sampai Roma dia sakit, sehingga dia itu menjadikan orang yang merasa merepotkan Rasul Paulus. Orang sudah di penjara, dalam keadaan tua, sudah ada kelemahan tubuh, ditemani beberapa orang, sekarang Epaphroditus sakit pisan. Makanya Epaphroditus juga merasa susah sekali. Dan dia berkata, Pak Paulus, kalau boleh saya diterima mujizat cepat dan sembuh, aku tak pulang ke Filipi. Jadi orang Filipi juga ada kepikiran. Lah orang Filipi juga pasti punya pikiran begini, kira-kira Epaphroditus itu kesana apa enggak? Nah kalau pergi kemana-mana terus duit itu halo? Ayo, berpikirlah kayak orang Filipi saat itu. Kira-kira Epaphroditus kok enggak kabar-kabar, kok enggak cepat pulang ini sampai apa? Enggak, atau uang itu sengaja dipakai dan dibawa kemana-mana. Ya, lah Epaphroditus sendiri juga susah. Nah Paulus berkata, begini loh, ya orang Filipi. Pada pasal 2 itu ya, saya ulang sedikit. Saya ini sebenarnya kepingin kirim Timotius kepadamu untuk menceritakan hal ikhwalku tentang penderitaanku. Tapi tidak apa-apa dah. Kali ini janganlah Timotius dulu yang pergi, biar Epaphroditus dulu pulang kepada kamu, karena dia juga susah hatinya. Kamu dengar dia sakit, bahkan dia benar-benar sakit dan hampir mati. Paulus itu kroso, jangan punya pikiran aneh-aneh loh ya kepada Epaphroditus. Orang ini setia, orang ini baik, terimalah dia sebagai saudara. Hormati orang yang model-model begini ini. Hargailah jerih payahnya. Kenapa? Ini benar-benar orang benar, benar-benar sakit. Ya, Paulus menjaga hati jemaat. Sebab itu tetaplah bersukacita, katanya Paulus. Setelah cerita tentang Timotius, cerita tentang Epaphroditus, sekarang kita buka pada pasal 3. Dia ngomong apa lagi kepada jemaat ini yang berikutnya. Siapa tolong saya membacakannya? Oke, mari. Pasal 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Cukup sampai di situ. Akhirnya saudara-saudaraku, ya kata akhirnya itu sama dengan jadi. Kata akhirnya itu kalau orang tulis surat, seharusnya surat ini berhenti sampai di situ. Karena apa? Kalau sudah surat ada kata akhirnya saudara-saudara, ya pasti itu sedikit lagi ada salam. Kenapa? Selesai kan yang dikatakannya. Ya coba saja dipikirkan, pada waktu itu Paulus menulis surat tentang apa yang dialaminya, tentang penghiburannya kepada jemaat. Kalau sampai kata akhirnya saudara-saudaraku,
Ya, akhirnya bersukacitalah dalam Tuhan. Terus, Bagiku sungguh tidak menjemukan untuk menulis hal-hal yang sama kepadamu, ya, asalkan baik bagimu. lihat. Saya lihat emosinya Paulus ini mulai menanjak dengan mendadak. Ini berarti surat ini adalah surat yang memperpanjang suratnya dengan waktu yang mendadak. Kalau dilihat dari model surat, kalau saya tulis surat kepada saudara, ya ini begini, terus ada kata akhirnya saudara-saudara, itu pasti hampir selesai. Saya jadi pikir waktu mungkin malam hari Paulus menulis surat mungkin, sementara dia ingin menutup suratnya, ada sesuatu yang masuk dalam pikirannya, hikmatnya mulai muncul, emosinya mulai menggebu-gebu dan berkata, aku tidak keberatan ya tulis surat ini kepada kamu berkali-kali, asalkan kamu genap, ya, asal kamu baik. Coba kita lihat apa yang membuat dia ini menjadi emosi, menjadi menyala lagi, dan surat ini akan berlanjut terus. Harusnya selesai kitab Filipi itu sampai malam 2 Selasa lalu. Tapi kenapa disambung? Sudah akhirnya, sekarang tidak keberatan kok aku menulis surat lagi kepada kamu. Berkali-kali tak tulis, tidak apa-apa. Asal ini untuk kebaikan kamu. Nah kenapa memangnya? Lanjut. Waspadalah terhadap anjing-anjing. Waspadalah terhadap anjing-anjing. Terus? Waspadalah terhadap pekerja yang jahat. Ya, cukup. Jadi emosi ini mendadak satu kali. Hampir selesai surat itu, terus berkata, awas lo ya, hati-hati kalau asu-asu itu. Kalau baca surat ini pasti Anda tahu kan ya. Anda kan tidak pernah baca surat ini dengan emosi Anda kan? Halo, betul ya? Apalagi kalau Anda bacanya malam-malam sampai ngantuk-ngantuk, sekarang sopo-opo ya. Kenapa seorang ini yang sudah mau menutup hampir selesai, akhirnya saudara-saudara, ya, akhirnya saudara, ayo kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Dulu habis genap tuh sebetulnya. Muncul emosi baru, muncul peringatan yang nggak boleh ditunda dan harus ditambahkannya. Tambahnya 2 pasal, separuh lagi saudara, 2 kali surat itu. Yang dikatakan berkata, hati-hati loh ya, dengan anjing-anjing itu. Ya, padahal bahasa di Jawa Tengah itu untuk kasar, asu tenan nih. Ya, Jawa Timur itu kiri. Wah, nggak kasar. Ya, nggak kasar Jawa Timur. Tapi Jogja itu asu itu seperti kasar, ya. Saya pernah satu orang yang ngajari menamari asuransi. Aku yang dulu saya di sebelahnya dia. Ada apa? Om, saya ini mau namari asuransi. Nggak melu aku asuransi. Berarti kenapa? Wayai bayar asuransi, wayai aku loro asu tenang-tenang. Jadi saya lihat itu orang ini muara betul. Dan saya tanya, kenapa sih kok sampai diasu-asu? Pegel aku pak. Soal gini. Ya kan semua asuransi begitu. Mungkin kamu kena yang ya podo aja pokoknya. Itu rasa kecewa, rasa gregetan keki, ampun. Ya. Betul ya? Sumber apa? Oh, hati-hati ya udah bedek kiri itu kabeh. Terus mas ada kiri. Oh. Ya. Nah, sampai disebut dengan anjing-anjing ini, mereka adalah para pekerja-pekerja yang jahat. Terus, Waspadalah terhadap penyunat palsu. Penyunat palsu itu yang mengajarkan tentang sunat di tengah-tengah jemaat yang sudah mulai tertata imannya, mulai percaya kepada Yesus karena anugerah keselamatannya. Sekarang balik lagi ada pengejar-pengejar lama. Pasti kalau ngomong tentang sunat, ini adalah orang Yahudi. Ya, coba kita lihat. Orang Yahudi itu dalam segala pelajaran yang kita dapat, dimanapun Paulus melayani, itu selalu yang nomor 1 adalah
orang Yahudi. Sampai satu kali dia keki betul dengan orang-orang ini. Satu waktu dalam perjalanan penginjilannya yang kedua mau pulang ke Yerusalem, ya, pada Kisah Para Rasul pasal 20, dia mampir dari kota ke kota, akhirnya sampai di Troas, lalu kapal itu berlayar sampai ke kota Miletus. Miletus itu dekat dengan Efesus. Kalau Miletus itu Tanjung Perak gitu, kira-kira Efesusnya Pandaan gitu ya. Dan dia nunggu kapal, itu kan tidak mau nganggur. Dia utus orang pergi ke Efesus, panggilan majelis gereja Efesus itu suruh ke sini, aku mau ngomong. Coba cakpai, utang tak bebas lo gak bayar, cangkem nih lo kan gitu. Pernah tidak punya pikiran itu? Pernah tidak punya pengalaman itu? Kita ini lah digarai orang yang tidak punya hubungan apa-apa, yang selacing lila, betul ya? Tapi lah orang sudah ditolong orang. Tapi Tuhan Yesus kan ngalami begitu, saudara ya. Lapar dikasih makan, waret ngomong apa? Tidak sia-sia loh, Tuhan Yesus lah. Dia ngomong apa? Salibkan dia, betul? Orang Yerusalem itu pijak di meleknya loh. Hari melek ngomong, salibkan dia. Apa Tuhan Yesus dulu tak pijak memana kalau apa begitu, saudara ya. Ini Paulus mengalami yang seperti itu. Orang-orang Filipi ini diganggu oleh orang-orang Yahudi yang mengajarkan tentang sunat, padahal tentang sunat itu adalah pengajaran yang bicara tentang jasmani, keadaan daging yang sia-sia. Itu penyunat palsu. Ya. Terus Karena kita adalah orang-orang bersunat yang menyembah Elohim dalam roh. kita ini orang yang sudah bersunat di dalam Tuhan. Kita adalah orang yang disunat, yang dikerat oleh Yesus Kristus menjadi umat Elohim, menjadi umat Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang tidak lagi percaya kepada hal-hal yang lahiriah, tapi kita menyembah di dalam roh. Kita ini sudah disunat, laki-laki orang Filipi yang jadi Kristen, disunat yang dikerat apanya? Dosa dan pelanggarannya. Itu yang dikerat, bukan kulit katanya kayak orang Yahudi ini. Kalau Paulus ini wong Jawa kita ketemu mantap mana? Kok sunat sampai ngepok entek ya bersunat. Maksudnya tahu ya, saudara ya? Coba perhatikan. Yang dikerat itu bukan kulit katan, yang dikerat itu adalah dosa dan pelanggaran. Nah, sekarang mereka sudah mapan dalam penyembahan, sudah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, menjadi pengikut Yesus. Datang pengajar-pengajar itu tadi takon, disunat apa? Paulus ngamuk benar-benar. Sedang dibaca di rumah surat Galatia, tapi saya yakin Anda tidak baca. Habis malam kok pasti tidak baca, wes. Nanti besok itu lagi eling berarti. Dan eling ya 2 Selasa lagi ketemu bini bimpak ya. Dalam kitab Galatia lebih ngamuk lagi Paulus berkata, hei engkau yang sudah percaya kepada Yesus dulu ya, kau yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak lagi berguna bagimu. Kenapa? Itu penyunat-penyunat yang mengajarkan tentang pembenaran diri, keselamatan, surga. Itu hanya bicara tentang sesuatu yang lahiriah. Paulus berkata, kenapa kamu bangga dengan yang lahiriah? Lanjut. Dan bersukacita dengan Kristus Yesus dan tidak mengandalkan hal jasmani. Ya, lanjut. Meskipun aku juga dapat mengandalkan hal jasmani. Kalau aku, kata Paulus, kalau aku ya mau bermegah dalam hal yang jasmani, yang lahiriah, aku dapat. Kata Paulus, kamu ngejadi gregetan Paulus tulis surat ini. Waduh, emosinya sudah harusnya ada air putih di depannya dia ini, sambil minum. Dan ngono wis karu-karuan di surat. Saking panasnya dia. Dia berkata, kalau aku mau sombong loh ya, kalau aku mau bermegah, aku bisa. Dari mana dia bermegah? Coba kita lihat. Jika ada orang lain berpikir untuk mengandalkan hal jasmani, aku lebih lagi. Kalau memang ada orang pikir, kalau ada orang punya perasaan, orang mau sombong dalam penampilan jasmani hanya karena sunat, aku lebih dari mereka. Apa itu?
Sunat pada hari ke-8. Aku itu disunat pada hari yang ke-8 karena dia adalah orang Yahudi. Laki-laki akan disunat pada hari yang ke-8 dan pada hari yang ke-8 dia dikasih nama. Ya kan? Jadi Paulus berkata, coba lepas perkara sunat saja diajarkan berjemaat. Aku ini disunat pada hari yang ke-8. Terus, Dari bangsa Israel, suku aku Benyamin. ini orang Israel asli dari suku Benyamin. Tahu suku Benyamin? Suku Benyamin adalah suku yang menempati daerah Yehuda, ya bagian selatan. Itu daerahnya dekat dengan daerah Bethlehem. Ya, mereka sama dengan Yehuda dan Benyamin. Mereka ini bangsa yang keras dan berkata, tidak mau gabung dengan bangsa yang lain. Makanya waktu Israel pecah. Israel 12 yang namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Gad, Aser, Naftali, Isakar, Sebulun, Yusuf dan Benyamin. Suku Benyamin dan suku Yehuda menjadi satu kerajaan selatan. Dan masih ingat suku Benyamin menjadi pemimpin yang pertama. Kenapa? Raja Saul berangkat dari suku Benyamin, anaknya Kis. Aku ini menurut orang Yahudi asli, bukan ampiang. Dan Cungko itu apa, Pak Alim? Cungko lekat lah. Bukan yang biasanya orang Cungko yang fanatik dengan jasmani itu bangga dengan laikatnya. Terus yang sedikit bawah itu sebut dengan wajausen. Tahu wajausen? Wah itu Tionghoa, Jawa itu jembatan, sen itu lahir. Artinya apa? Bukan jembatan. Jawa lahir di bawah jembatan. Lahir di bawah jembatan. Itu Tionghoa yang lahir di luar jembatan, di luar Cungpo. Ya, kalau di Indonesia ini biasanya di Jawa terkenal kalau orang Jawa itu biasanya Holland Spreken bahasanya, panggilnya papi mami. Kalau opa oma, ya. Kalau yang Cungpo Lete yang pakai akung ama gitu ya. Nah coba kita lihat. Paulus berkata, aku ini asli Israel dari suku Benyamin, disunat pada hari yang ke-8. Terus, Seorang Ibrani di antara orang-orang Ibrani. Berdasarkan aku ini orang Ibrani di antara orang Ibrani, artinya Ibrani yang asli. Terus, Berdasarkan hukum Taurat, aku seorang berdasarkan Farisi. hukum Taurat, aku pilih sekte yang paling keras namanya Farisi. Jadi Paulus ini orang yang pintar dalam hal Taurat. Ya, kalau omong tentang hukum Taurat, aku ini ahlinya Taurat, kata Paulus. Aku pilih sekte namanya sekte Farisi. Kenapa? Sekte Farisi itu muncul kira-kira 165 tahun sebelum Masehi. Di Israel itu ada sebuah pemberontakan seorang namanya Yudas Makabeus. Nanti baca sejarah. Setelah Makabeus ditangkap dan mereka melarikan diri, ya tentaranya hancur lebur dak karuan, geger dak karuan. Lalu muncul sekte, beberapa sekte. Yang rohani muncul Farisi, yang jasmani muncul orang-orang Selotes, pengikut orang Selot. Masih ingat orang Selot? Ada muridnya Tuhan satu dari golongan Selot, namanya siapa? Simon. Makanya namanya ada satu namanya Simon Petrus, yang satu namanya Simon Silotes atau Simon orang Selot. Farisi ini pecah dari dua sekte. Akhirnya ada Farisi dan Saduki. Apa perbedaannya? Orang Farisi percaya di balik kematian ada kebangkitan. Yang Saduki berkata tidak ada. Roh itu tidak ada. Yang Farisi berkata tentang trikotomi, ada tubuh, jiwa dan roh. Yang Saduki duikotomi, cuma ada tubuh dan jiwa, roh itu tidak ada. Jadi orang Saduki tidak percaya ada malaikat, juga tidak percaya kebangkitan, tidak percaya. Nah mereka pecah jadi dua. Paulus ini adalah orang dari sekte Farisi yang berkata apa? Kita tidak dapat benar karena orang lain, tapi kita benar karena usaha diri sendiri. Makanya orang Farisi tidak mau dituturi orang lain, tidak bisa terima
nasihat, ini Farisi. Bener gak bener? Aku sih nyatakan aku bener. Halo? Makanya berani berkata dalam doanya, aku bersyukur aku menjadi seorang Farisi. Menjadi seorang laki-laki yang berjambang, kata mereka dalam doanya. Aku bersyukur. Kenapa? Tanpa jambang orang tidak boleh jadi imam. Ini orang Farisi, orang Yahudi punya peraturan. Jadi kalau orang Yahudi tidak brewok, gak iso jadi imam. Mau boleh gundul-gundul kayak gini, gak iso. Kan itu. Ini orang Farisi. Aku bersyukur sebagai seorang laki-laki. Jenis kelaminnya itu disyukur karena apa? Laki-laki di atas wanita. Dan aku ini bersyukur, aku tidak berdosa seperti pemungut cukai ini. Wah, ini loh sembahyang kayak gitu. Dan tidak Farisi gak ono ini. Anda berani sembahyang di gereja gitu. Jajar masih belum berkata, aku bersyukur Tuhan, aku lebih baik dari dia. Dan sebelah ngomong, aku lebih muda. Farisi. Lah, Paulus itu jadi kelompok itu. Lah, kalau mau sombong-sombongan hanya karena ngajar sunat, ayo suruh ngadep saya. Ya, kalau engkau bersunat, engkau harus ngerti hukum Taurat. Dan kalau tentang hukum Taurat, gua ini jagonya, gitu loh maksudnya. Lanjut, Fel. Berdasarkan semangat, aku penganiaya jemaat. Berdasarkan orang yang benar-benar pegang keyahudian, aku loh orang yang berani bunuh jemaat Tuhan. Masih ingat? Dia dapat itu juga kacau. Itu juga kacau. Imam besar itu kan keturunan Harun. Setiap kali dekade imam besar itu cuma satu. Zamannya Yesus sampai ada 2 imam besar. Ada imam besar Hanas dan ada imam besar Kayafas. Ini karena 2 sekte ini. Dia dapat izin dari imam besar untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Orang Kristen dianggap sekte sesatnya orang Yahudi. Lanjut dikit lagi. Berdasarkan ketaatan pada hukum Taurat. Berdasarkan ketaatan terhadap hukum Taurat. Secara manusia aku tidak bercacat. Secara manusia aku tidak cacat. Hebat loh. Dari hukum yang pertama sampai keempat tentang hukum kepada Tuhan, dan hukum yang kelima sampai ke-10 hubungan dengan manusia, aku tidak cacat. Wow. Lanjut. Tetapi apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, tapi semua yang kuanggap itu kebanggaan, yang kuanggap untung, yang kuanggap itu sesuatu yang hebat, yang dahsyat, sekarang aku menganggapnya kerugian karena aku anggap Kristus. itu rugi semuanya sejak aku kenal Yesus. Tepuk tangan dulu yang meriah. Amin. Ini titik baliknya Paulus. Jadi Paulus itu habis bluder, ya ngomong kasar sampai nganjing orang itu. Setelah itu dia mengatakan dirinya bagaimana dia bangga terhadap keadaannya zaman dulu. Lalu dia mulai mereda. Tapi semuanya itu aku anggap sampah. Coba lihat berikutnya, 8. Bahkan tanpa ragu, Tanpa ragu, aku menganggap semuanya sebagai kerugian. sebagai kerugian, sebagai sampah dalam terjemahan yang lain. Dia berkata, Karena pengenalan yang mendalam akan Kristus Yesus Tuhan kita. pengenalanku kepada Tuhan secara mendalam yang membuat aku lihat semua itu menjadi sebuah kerugian. Terus, Yang oleh karenanya aku telah kehilangan segala sesuatu. yang oleh karena Yesus aku rela kehilangan segala sesuatu. Kesempurnaan dalam Taurat, jabatan sebagai orang Farisi, kebanggaan disunat dari ke-8, kebanggaan jadi orang Yahudi atau Ibrani asli. Terus, Dan menganggapnya sampah. semuanya itu sampah bagiku. Terus Pak, Supaya aku supaya mendapat aku Kristus. memperoleh Kristus. Wah, ini orang yang berubah.
Dulu aku ini kalau mau bangga terhadap sunat, terhadap parisi, terhadap puasa, ya, tentang ajaran-ajaran Taurat, menganggap hari raya. Mungkin aku yang menentukan hari raya Paskah kapan, hari rayanya Pentakosta kapan, Pondok Daun kapan, orang Israel harus pergi ke Yerusalem. Takono sama saya. Mungkin ini suhu tertingginya orang Yahudi. Tapi dia berkata, sejak aku kenal Yesus, semua itu kuanggap sampah. Yang kupikir cuma satu, Yesus. Makanya berubah. Dulu bangkanya terhadap dia sebagai orang Yahudi, sebagai orang Ibrani. Sekarang dia berkata, bersama dengan orang Yahudi, aku jadi Yahudi. Pernah baca ayat itu? Bersama dengan orang Yunani, aku jadi orang Yunani. Tidak bangga terhadap kesukuannya. Ya, itu kalau saya misalnya saya jadi kayak Paulus gitu dari ngomong, aku kira orang Jawa. Tadi ngomong apa dia? Tidak ada turun apa? Apa tadi? Ningrat. Ningrat. Mungkin zaman itu kalau orang orang Jawa, aku ki sapa gitu. Raden Bagus. Keturunan Raden Songayuk Jogarta Hadiningrat. Betul ya? Wah, kowe takon apa arepe? Riyoyo kapan? Poso kapan? Nyewoni wong mati kapan? Aku sing ngitung. Wong mati ki sewonane ono rumuse. Rumuse piye? 2 tahun 10 bulan. Rumuse ya 6 sarmo. Dinone maju 6, pasarane maju 5. Dadi lek wong mati iki matine Senin Wage, sewone mesti Sabtu Pon. Tapi setelah jadi itu, murid Tuhan Yesus dia berkata, jangan. Oh nah, sama ini mau jadi ini rendah. Oh tuh kumpul sama cungkon, apa cungkon saja. Apalagi lah kumpul dia dengan pendeta-pendetanya, semua pakai. Saya kenal dengan pendiri gerejanya dia, namanya Om Ishak Deo. Wah dia ini bagus sekali. Saya pernah duduk pagi-pagi saya ngomong, Om, gimana Om bisa melayani Tuhan sampai masa tua? Aduh, tak macam-macam lah. Orang jadi hamba tua dah sulit lah. Pokoknya ini kalau sudah kurang uang, mau bikin orang tak punya uang, kasih uang. Kurang tak berarti kayak no. Mulai sakit, bikin orang sakit, tuan orang sakit. Tuh mulai susah, bikin orang susah lah, tolong orang susah. Hebat ini. Dasar orang cuma satu, banyak doa. Tahu fuji, tahu fuji. Ini pun ya tahu, ini meyu fuji. Sampai tak tulis bahasa Mandarin itu tahu di rumah saya. Tahu fuji, tahu fuji. Ini pun ya tahu, ini meyu fuji. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Ini pun ya tahu. Kalau kamu tidak mau doa, ini meyu. Ya kan? Nggak ada berkat. Nah coba lihat, bagaimana Paulus menyeberangi sungai kebudayaannya, ya, culture yang tidak dipertahankannya, nggak begegek perkara Yahudinya. Itu adalah orang yang kenal Tuhan, dan bagi Paulus Yesus Kristus adalah segala-galanya. Ada tepuk tangan dulu. Amin. Lanjut. Dan aku berada di dalam Dia. Dan aku ini berada di dalam Dia, bukan hanya kenal, tapi aku berada di dalam Dia. Tidak dengan mengandalkan kebenaranku sendiri. Bukan karena kebenaranku sendiri. Sekarang tak anggap sunat, hukum Taurat, usaha sia-sia. Wah, mucailah. Aku ada di dari Elohim berdasarkan iman, yaitu kebenaran yang dari Bapa, yang dari Tuhan, hanya berdasarkan iman. Paulus tuh yang sudah sempurna dalam usaha keselamatannya, dia berkata sia-sia. Kenapa? Sekarang aku tahu hanya karena aku percaya.
aku diselamatkan. Tidak ada yang dapat dibanggakan lagi. Dasar dari semuanya. Dan orang kalau sudah berharap kepada Tuhan, tinggal dalam Tuhan, nggak pernah ada kesusahan. Dia akan bersukacita, senang. Satu kali saya punya jemaat, anak satu-satunya perempuan, umur 31 meninggal. Hampir menikah. Saya sudah bayangkan piye ini bapak ini. Anak satu-satunya perempuan. Dia kuliah, lanjut, tamat, lalu ngajar di satu sekolah favorit di Malang. Cuma setahun dia meninggal. Tahu, begitu ada pemakaman saya datang, dia ngomong apa? Aku bersyukur Pak, dia pulang ke rumah Bapak sekarang. Loh, kenapa? Aku tahu dunia semakin susah. Belum tentu anakku itu sanggup menghadapi kesusahan dunia yang akan datang. Kalau aku mati mungkin aku tidak tega ninggalin dia. Tapi kalau sekarang dia berangkat lebih dulu, aku bersukacita. Wah, saya kaget, saya bilang. Hebat. Ini pemikiran yang hebat loh di dalam Tuhan. Benar. Tidak ada cucuran air mata, tidak ada satu apapun yang terjadi. Dan semua berkata, aku bersyukur dia pulang hari ini. Kenapa? Dia belum tentu bisa menghadapi tahun-tahun mendatang sekuat aku dan ibunya. Kalau aku mati, aku tidak tega ninggalkan dia. Tapi biarkan dia pergi sekarang, istirahat bersama dengan Tuhan. Hebat. Nah, sukacita yang dalam Tuhan itu tidak dapat dirubah oleh suasana apapun juga. Apapun yang terjadi, tetap bersukacita. Ini Paulus bangganya terhadap Tuhan Yesus. Lanjut. Agar aku mengenal dia dan kuasa bangkitannya, Ya. serta persekutuan dalam penderitaannya. Yang ku kehendaki ialah aku mengenal dia. Bukan hanya kenal, tapi aku mendapatkan kekuatan, kuasa, kebangkitannya. Ya, dapat kuasa, dapat kekuatan untuk bangkit seperti dia bangkit. Sekalipun aku harus masuk dalam persekutuan dengan dia, dalam penderitaannya, terus supaya aku menjadi serupa dalam kematiannya. Supaya aku juga menjadi serupa dalam kematiannya. Lanjut. Sehingga akhirnya aku sampai pada kebangkitan. Aku sampai kepada sesuatu yang disebut dengan kebangkitan. Ini. Aku tidak mau bersekutu dengan Tuhan hanya bersekutu. Aku mau kenal dia. Aku mau bergaul karib. Aku ada di dalam dia. Bahkan aku pegang kekuatan yang dia punya. Kekuatan apa? Kekuatan untuk bangkit. Supaya apa? Supaya nanti kalau aku bersekutu dengan dia dalam kematian, enggak, tapi aku punya kuasa, punya kekuatan untuk bangkit dari kematian. Lihat saya sekarang. Kalau mati saja bangkit, kalau sakit sembuh. Mati iso urip kok, miskin kaya. Wong mati itu iso diuripno, mosok wong goblok gak iso dipinterno. Halo? Halo, betul ya? Jadi waktu kita percaya Tuhan dengan kuasa kebangkitannya, kita ini menjadi orang yang tidak takut dengan apa-apa. Saya mulai belajar memperkatakan itu. Saya sakit, saya sampai di satu rumah sakit, dia berkata, ini mesti diikat begini-begini. Ya wes ikatan. Nanti akan diring itu karepmu, sudah aku udah ngerti ilmu itu. Ya toh? Tapi yang aku percaya cuma satu, oleh aku mati ya iso bangkit kok mosok loro kayak sewaras. Waras. Amin. Saudara jangan bingung dengan kehidupan dunia. Lah aku yo apa Pak, mun terus kiri terus saya bapakku kiri, mbokku kiri, engkongku kiri, koncoku kiri, memang turunan. Ojo wedi. Mate iso urip kok masuk kiri gak iso sugih. Iso. Halo betul ya. Bapak tangan dulu yang bersuka ya. Kuasa itu mesti diterapkan dalam dirinya, dan kuasa itu adalah kuasa yang kita dapat waktu kita bersekutu dengan Yesus,
tinggal di dalam dia, kata Paulus, aku mau kenal kuasa itu dan aku mau punya kuasa itu. Supaya nanti kalau aku mati, aku pun bangkit seperti dia. Lanjut. Bukan berarti aku sudah mencapainya. Bukan berarti aku telah mencapainya. Atau sudah menjadi sempurna. Atau aku sudah menjadi sempurna. Bukan berarti aku telah mencapainya. Terus? Tetapi aku sedang mengejarnya. Tetapi aku ini sedang mengejar, sedang mengupayakan, sedang mengusahakan kepadanya. Terus? Supaya aku dapat menangkapnya. Supaya aku dapat menangkap. Terus? Karena aku pun telah ditangkap oleh Karena aku Kristus pun Yesus. telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Wah. Aku ini mau nangkap. Ya. Tapi sebelum aku dapat dalam aku usaha nangkap, aku ditangkap olehnya. Itu ada dulu bahasa orang muda, kejarlah aku, maka kau tangkap. Lalu waktu saya dulu waktu saya masih sekolah SMA ada film itu, kejarlah aku maka kau kutangkap. Artinya sebelum dia jatuh cinta, dia lebih cinta kepada dia. Kayak ini ya. Nah Yesus juga begitu. Paulus mengejar, Paulus mencari, Paulus ingin mendapatkannya. Pada waktu dia mulai mengupayakannya, dia sudah ketangkap oleh Yesus dan dia ada di dalam dia. Jadi kita lihat, orang dalam Tuhan itu bukan karena upaya dan usaha, semuanya itu karena kasihnya Tuhan yang luar biasa. Lanjut. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. bukan sama sekali, ya, aku tidak menganggap, aku tidak merasa bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi satu hal yang aku lakukan, Tapi ini yang aku lakukan sekarang. aku melupakan apa yang ada di Aku belakangku. sudah melupakan apa yang di belakangku. Ingat orang Filipi? Kalau kita ingat masa-masa lalu, waktu aku ingat ketemu dengan kamu, apa yang aku kenang? Satu, meneng-meneng injili digembui orang, dimasukkan penjara. Kurang ajar pada orang Filipi itu. Nggak tanya, nggak apa, saya disesat, dimasukin penjara. Ya, dibelok, dipasung dengan Silas. Malam itu, tanganku terbelenggu, tubuhku terbelenggu, mulutku terbuka. Aku memuji Tuhan. Lalu penjara terbuka. Kenapa? Karena pujian. Lalu kepala penjara bertobat. Besoknya dia dibawa kepada wali kota. Wali kota berkata, tinggalkanlah kami. Maaf ya, tinggalkanlah kami. Waktu itu Paulus berkata apa? Nah, kau enak kok. Wingi gak takon, kau pernah punya aku, saya ini belum ngali aku. Lu tahu sama gua? Tutup apa? KTP. BNR, warga negara Roma. Tidak tahu kamu peraturannya. Dimanapun di dunia tidak boleh menyesal orang Roma sebelum tahu kesalahannya. Wah, deg-degan deh. Kata Paulus, aku eling itu. Kata Paulus, enggak. Malam ini aku melupakan semua yang di belakangku. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Cara lupakan yang dulu. Amin. Apalagi sesuatu yang bikin kita marah. Aduh, sudah hapus malam ini. Saya tadi ada kenangan lucu. Ketemu dia. Stefanus. Ya, cerita-cerita sampailah dia sekolah di Immanuel. Tahun piro saya ngomong ya. Tahun 2009 Pak. Oh ya pas aku metu berarti. Oh iya, 99 katanya. Oh pas aku keluar, iya Pak. Karena Bapak keluar dengan 48 guru itu, kami ikut keluar. Setia. Saya pernah sakit hati, sorry kalau saya mau saksi tentang sekolah itu. Sampai saya kalau ke Batu itu nggak mau lewat jalan di Ponegoro itu. Kayak sekolahan itu munak-munak soang kayak gini. Ya padahal artinya Tuhan beserta kita. Begitu tahu manual, wah. Aduh, perut saya kalau nggak sedada. Kejadiannya
1999. 48 guru keluar. Muridnya juga yang setia-setia keluar. Saya simpulkan. Nah, ketua yayasannya itu Ibu Gembala GBD Batu, Bu Flora Yeya Daniel. Dia kan tanda tangan. Jadi kita ini mengundurkan diri, tapi tidak dapat surat persetujuan mundur diri, tapi dipecat dengan tidak hormat. Tahu tuh, leiling itu kan, waduh kayak gitu. Apalagi ada guru-guru sing cangkeme itu kayak Paulus itu. Ngomong tadi tuh. Saya sampai jadi pendeta, masuk sekolah gitar. Muncul sebuah pelajaran yang sangat bagus yang nanti kita belajar juga mungkin tahun depan. Itu surat 1 pasal saja namanya surat Filemon tentang pengampunan. Aduh, ketok sekolah yang mulai belajar. Lewat batu minta was, noai minta tertawa tengkunya cekap mulas. Satu kali saya ke Batu ada pelayanan, kok ya pas jalan ke Batu di Pondok ditutup harus lewat pasar. Aku ngomong, kayak gak Tuhan nih gitu. Jalan Batu kaget terus sekolah dia bener ya, terus lewat pasar sana. Karena saya pelayanan di Surabaya. Panitia itu berkata, Mas Everus nginepnya nggak di sini. Di mana? Di Hotel Sarangan Indah, persis depannya danau, sebelah kamar tante. Saya parkir alon-alon saya parkir rame-rame ya, supaya kita cepat masuk, nggak boleh main. Besok kita main ya, oke? Janji ya, swear ya, swear kata anak-anak semua. Saya turun dari mobil, tante itu keluar. Dengan saya ngomong, aduh, kok entah, kasih tau deh ngono, mulai aku saraya. Ternyata dia berkata, Steve, gimana kabarnya, baik-baik? Ya baik, mana Esti? Esti itu Bu Silvanus. Ini tante, oh ini anak-anak, mana Eben? Ini, oh segede ya, cucuku Eben. Karena dia yang kasih nama itu ya tante itu. Ini ya namanya pemulihan hati. Saya tidur tuh, saya tidur sampai nangis, mau ngiki lali, mau lupa gitu ya. Tapi like ngomong mana cucuku Eben, kok yo genah. Karena malam ndak ketok rumpuk gitu kan jelas gitu ya. Jadi saya ragu ya. Pagi saya layani 2 pagi di retreat itu. Setelah 2 pagi, lalu kita makan pagi, tante dia ngambilkan makan. Tante nggak usah, tak ambil sendiri, nggak apa-apa, yuk. Terus langsung ngomong, Steve, tante ini mau minta maaf. Dulu kan tante tanda tangan itu nggak ngerti ceritanya, cuma suruh tanda tangan ya tante tanda tangan. Aduh, saya nangis. Saya dipeluk. Sekarang kembali ya, melayani sama kita ya. Waduh, hati saya hancur. Saya bisa bantu lagi ngajar di Immanuel? Gak bisa ya tante, tolong bantu yayasan ya untuk memajukan sekolah ini. Akhirnya dia berkata, Stefanus setiap bulan hanya di Batu ya. Tante setiap bulan kita tidak iso. Tak upayakan 3 bulan sekali ya tante. Ya kalau itu setiap bulan datang Kemis ya, ada Bible studi. Satu kali tante tuh ngomong, Steve, kok bisa kita ketemu lagi ya? Kenapa mesti berpisah? Saya ngomong tante, untuk sementara Tuhan pisahkan kita supaya tante terima saya lebih baik daripada waktu yang sudah. Amin. Amin. Orang-orang yang dulu gatal no hati itu tak kunjungi, sekarang sudah tidak jadi orang yang gatal no hati. Saya terima kasih sama mereka. Engkau ini pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Mereka datang ke rumah saya. Pak Sionus tuku omah iki piro juta? Lali ya nulis. Saya kira lihat loh dari rumah ini ya. Mbok gak tahu tatawano ya. 2 kapling lagi 400 dan 400 800 meter. Aduh, miliar ini. Gimana guys? Ya. Terus motornya kok akeh Bapak? Yo berkat Tuhan. Untung sampai coba dari guru kayak aku. Gak iso kita dadi koyo ngene. Puji Tuhan. Saya ngomong, sapa sing dadian aku ngene? Yo cangkemmu bareng. Kayak so gini. Lalu betul ya. Sejak itu saya tidak pandang mereka menjadi orang yang memusuhi saya. Kalau saya udah berkat, saya kirim yang pertama untuk mereka.
Kenapa? Di pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Hari ini mungkin ada orang yang menyakiti hati Anda. Satu kali Anda akan ketemu dia. Sesungguhnya dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk angkat saudara. Tepuk tangan dulu yang mulia buat Tuhan. Amin. Sebab itu hari ini firman berkata, lupakan apa yang di belakang, arahkan diri dan pandangan menuju ke masa depan. Lanjut. Aku berlari ke arah tujuan, yaitu sebuah hadiah panggilan surgawi dari Elohim. Aku berlari, maksudnya aku bersantai-santai. Enggak, aku ini mau cepat-cepat sampai. Aku berupaya, aku berusaha, ya, menuju kepada sebuah tujuan, yaitu aku dapat ganjaran, dapat hadiah. Ini Paulus sedang berbicara tentang olahraga lari. Kenapa? Waktu itu di Roma sudah muncul satu budaya tahunan yang namanya Olimpiade. Makanya Paulus itu mungkin pada waktu tulis surat ini sekitar bulan Juli. Karena waktu itu untuk menghormati Kaisar Julius, Olimpiade selalu ada pada bulan Juli, yang isinya semua cabang olahraga dimulai dengan satu penyalaan api untuk penyembahan kepada dewa api. Lalu Paulus menyampaikan, aku bukan hanya mengerahkan diri, tapi dengan diam, aku berlari kepada sebuah tujuan untuk mencapai satu hadiah. Yaitu hadiahnya apa? Aku dipanggil. Siapa yang panggil? Elohim, Tuhanku di dalam Kristus. Aku ini mencapai tujuan pelayanan sampai aku bangga. Aku tidak akan pernah pensiun. Bagiku hidup adalah Kristus, kalau mati untung. Makanya muncul nyanyian Pentakosta yang berkata, selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi penerjahu. Ingat ya, jikalau nyawaku terlepas, ku kan pandang wajah Tuhanku. Daun no zaman ben mungkin pensiun. Sekarang ini model-model. Kalau pendeta ngomong aku mari pensiun, Pak. Berlampung, anak-anak gede, anak-anak tak angkat jadi gembala, aku tak pensiun, ya wes pensiun, setruk. Persis, umur 60 setruk. Aduh, kenapa aku mau pensiun? Ya, hamba Tuhan ini udah usah pensiun. Betul ya? Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pekerja. Aduh, jangan bangga anak-anak jadi sudah dapat ganti, anak-anak sudah belajar. Dia di pelayanan itu mahkotanya dia. Kita juga mengejar mahkota kita. Anak-anak mau siap dalam Tuhan, biar itu usaha untuk pencapaian mahkotanya dia. Saya tetap punya mahkota pribadi yang saya kerjakan sampai saya dapat panggilan. Makanya saya sekarang mau jadi orang Batak aja Pak Simbolon. Nama keluarga saya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Ya. Saya umur 65 mau apa? Ya Sam? Betul ya? Ya. Mau apa sekarang? Coba kita lihat. Indahnya hidup orang yang diubahkan Tuhan. Lanjut. Karena itu kita yang telah menjadi dewasa. Karena apa? Karena tadi loh pengertian tentang iman. Karena tadi loh jangan bangga terhadap yang jasmani atau lahiriah. Karena apa? Karena kita lupakan apa yang di belakang. Lalu dia berkata kepada jemaat Filipi, berkata apa? Karena itu marilah kita yang sempurna, walaupun sedang menuju kepada kesempurnaan. Terus? Marilah berpikir demikian. Ayo kita pikir kayak begitu itu. Namun jika kamu memikirkan sesuatu yang berbeda, kalau kamu memikirkan sesuatu yang beda, Elohim juga akan menyatakan hal itu kepadamu. nanti Tuhan yang mengajarkan kepadamu. Jadi tidak usah ribet, tidak usah gegeran, hanya karena perbedaan pikiran. Amin. Kita menuju kepada kesempurnaan. Belum ada manusia sempurna. Dulu ada satu orang di Malang, Pak.
tinggal di satu gereja, pelayanan. Satu waktu ketemu saya di pecinan. Ibu ini pakai tas, ketemunya persis di depan pintunya, jebolannya Gajah Mada menuju ke pecinan itu, sebelah toko papinya. Duh, Pak Stefanus, iya, gimana sekarang Pak? Ya tetap nang tumpang lah. Duh, nang tumpang, cek rasanya di tumpang. Gak apa-apa, wis pindah, iya aku nang kono dhewe. Kok cek rasanya di tumpang apa? Lho, tumpang ini singkatan tumpuane pangan ngono. Waduh. Tumpang ini tumpuan pangan. Nah, kok kerasan sampai di desa dah? Pendeta desa berkati kutho kok dadak. Betul ya? Daripada pendeta kutho berkati desa ya dipikir desa kutho. Dia ngomong gini, "Tapi gereja mana sekarang?" Aku pindah, Pak. Kan di gereja itu. Pindah mana? Gereja itu. Iku gembala ini kan momen. Aduh, karuan Pak. Iki enak wis pendeta terus tuwe. Kebagian jam 3 setengah 3 wis berlutut. Hebat. Satu waktu ketemuan ya. Lho Cik, Cik kono gak wis pindah ke tuwek. Sing biyen kenomen saiki. Anggite manisa ya sudah tuwek. Saya sampai pikir mau model-model kono gitu di Malang lagi Saudara ya. Ketuwek lah ditanya, gak kuat gak betah. Mosok sembahyang cek subuh tangan haleluya. Terus sekarang mana? Aku pindah kono Pak. Wis enak wis saiki ben kono ae. Ya wis, sing penting setia, sing penting melayani. Satu kali saya diundang di gerejanya dia, tak golek gak ono. Tak telepon, lho Cik, katanya gereja sing wis gak kono meneh aku. Lama-lama ketemu lagi saya di rumah makan itu loh, sing sebelahnya mulai dulu apa mie apa itu? Gloria. Ketemu dia, nyedek aku mana? Lu Pak Stefanus, lu ya. Loh, sekarang gereja mana? Ya, aduh sekarang saya di JJ Pak. Terus gak menetap. Podo ae gereja sak Malang gak sing sempurna dari ya. Sekarang di JJ gereja apa jalan-jalan nanti terserah. Saya ini ambil mau makan yang ngomong, yuk sing penting cari Tuhan ya, sing penting nang gereja, gereja jalan-jalan gak apa, sing penting nang gereja. Aku pesan ojo nang tumpang. Wajar saya. Kan harusnya saya ini nganari dia pergi ke tempat saya, tapi ojo nang tumpang. Apa Pak? Aku ngomong ini. Seluruh Malang kan gak ada gereja sempurna kayak tadi. Iya aja. Tak ceritanya, ojo Malang, Jawa Timur, se-Indonesia, se-dunia belum ada gereja sempurna. Kenapa aku tidak suka taji pergi ke tumpang? Nanti lek tumpang hampir sempurna, kemasukan taji tidak jadi sempurna. Wah, mau ya. Ngomong apa terus naik ke atas, mana dewe aku gak bayar nih kok ya. Saya ya khawatir kalau gereja hampir sempurna kemasukan gini. Dia jadi sempurna. Halo ya, coba kita lihat ini. Orang itu sudah, kalau pikiranmu memang salah, nanti Tuhan yang akan memberikan hikmat kepadamu. Mulai hari ini, coba menemukan salah buah nopo lah. Kita doa Tuhan berikan hikmat kepada dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Yang setuju katakan, yang percaya katakan. Lanjut. Namun demikian, terhadap pencapaian itu, marilah kita tetap berjalan dan berpikir yang sama. Ya, terus. Saudara-saudaraku, teladanilah aku dan perhatikanlah. Teladanilah aku, contohlah aku, ikutilah hidupku sebagai gembala. Berarti gembala itu adalah penggembala yang patut jadi teladan. Sampai berani Paulus berkata, niru aku ini. Terus. Dan perhatikanlah mereka yang hidup secara demikian. Secara yang demikian dia hidup. Seperti kamu telah menganggap kami sebagai teladanmu. Seperti kamu menganggap kami sebagai contoh bagimu. Terus. Sebab seperti yang sering aku katakan kepadamu. Ya.
Dan sekarang aku mengatakannya sambil menangis. Sekarang aku katakan kepadamu sambil mencucurkan air mata. Kenapa? Sing ditangisi apa? Bahwa banyak orang hidup sebagai Banyak musuh orang salib hidup sebagai setru, berlawanan dengan salib Kristus. Itu yang ditangisi Paulus di penjara. Kok iso ya orang hidup dalam Kristus tapi bertentangan dengan salib Kristus. Salib itu bicara apa? Dalam salib itu cuma ada dua kabar salib itu kalau khotbah Paskah. Satu, salib adalah lambang ketaatan. Yesus naik salib itu karena taat. Yang kedua, salib adalah lambang cinta kasih. Betul ya? Jangan yang secara manusia dia nawar. Tuhan, Bapa, kalau boleh lakukan cara ini. Tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan Bapaknya ngomong apa? Naik. Dia ngomong apa? Weh, naik. Betul kan ya? Yang kedua karena kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Bapa, tidak menyakitkan hatinya. Kasih kepada manusia, bebas dari dosanya. Dia terlantangkan di sana. Secara vertikal kepada Bapa di surga, secara horizontal kepada sesama. Kalau horizontalnya bagus, vertikalnya jelek, salib itu melenyehin. Gambar. Jadi yang horizontalnya bagus, tapi vertikalnya miring, salib itu leyan ini. Betul? Nah kalau vertikalnya bagus, horizontalnya miring, kepleh itu salib. Kapan salib diberitakan dengan hebat? Kalau orang yang memberitakan salib itu cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama secara konsekuen, konsisten. Sebab itu dia berkata, aku dinangis kok ada jemaat Filipia yang namanya jemaat tinggal dalam Kristus, tapi justru menjadi setru, lawan terus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Nah, lanjut. Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka yang dilayani oleh mereka adalah perut mereka. Jadi yang dilayani bukan Tuhan, pokoknya wetani oleh. Makanya tidak heran, mungkin orang-orang di Filipina kemasukan guru-guru yang tadi disebut apa itu ya? Anjing tadi itu asu. Saben kon pelayanan takon, pegane piro? Cukup gak 3 pesawat? Hotelnya ya apa modelnya? Semoga sekarang dunia gak ada orang model-model begitu. Pelayanan hanya dipikirkan kepada perut terus. Dan kemuliaan mereka yang mereka banggakan, yang diceritakan adalah ada di dalam aib mereka. Hal yang memalukan mereka malah disebar-sebarkan. Ini orang Filipi dilayani para pelayan yang justru menceritakan, yang diceritakan adalah aibnya dia. Orang lain rungokno wis gak seneng tuwa buat pamerno sehingga orang ini iki opo sih terjadi. Perlu sampai nangis kono ya orang model begini. Yang diceritakan, yang dibanggakan, yang dimuliakan adalah aib yang memalukan. Pelayanannya cuma bersumber kepada keinginan perut mereka. Kesudahan mereka adalah binasa. Paulus nangis mendoakan mereka. Terus sedikit lagi. Itulah mereka yang memikirkan perkara duniawi. Itulah mereka yang hanya memikirkan perkara duniawi. Terus. Tetapi kewargaan kita ada di surga. Tetapi kita adalah warga negara surga. Padahal waktu itu dia tunjukkan KTP warga negara mana? Roma. Bangga kan dengan apanya? Warga negaranya. Sekarang KTP-nya melebu. Aku tidak lagi bangga dengan kewargaan Roma. Kenapa? Walaupun aku warga negara Roma, justru orang Roma yang akan membinasakan aku. Aku adalah warga negara surga. Sekarang saya yakin di HUB tidak ada cungkuran, tidak ada iniran.
Saya waktu itu ditanya, Pak Saulus sajanya orang apa? Di situ ya. Sambil makan, Pak Saulus orang apa sih? Ini itu cungkur. Di lo pernah ini mau opositor. Di lo kok dia kayak ini, tapi bosan gak cungkur. Terus ada lagi orang yang cerita tahu tentang saya, ini tapi di Koepang gak cungkur. Koepang itu desa berubah. Tak ceritanya di mana ada orang Koepang bisa berubah. Halo, betul? Terus aku ngomong sama dia, secara daging aku ini ren cungkoci. Tahu ya? Iniren cungkoci itu orang Jawa punya budaya Cina. Padahal ketemulah ayat ini, tidak perlu dibanggakan. Hari ini saya ngomong, ada cungkoran, ada iniren. Anda dari mana? Kupang Ren. Ya. Sebelahnya Kupang itu ada Pulau Sumba, ya. Saya suka sekali tinggal di Sumba, aku makan enak semua. Saya makan di Sumba, saya punya lidah berliu-liu. Saya ketemu teman saya kaum muda di Sumba. Pak, sorry saya bertanya, kenapa sih? Pak ini Stefanus ya? Iya, kenapa sih? Aku kenal sama kau, aku juga kenal sama Taci. Ngajar kau katanya. Sampai orang lupa sama saya, sedih lupa. Tapi saya ngomong sebenarnya, bagaimana kau seperti ini? Begini sudah orang Sumba. Saya ngomong, kenapa kau sama omong begini? Itu sudah. Kasih tahu saya, Pak Stefanus, kalau orang di Sumba jangan omong seberang-berang, nanti orang marah, tau? Kenapa seorang marah? Kalau kita omong pelan, dikira kita omong dengan dia, tau? Jadi kalau Pak omong di Sumba, omong keras, tidak usah omong pelan. Oke. Dan kemudian saya dijemput di bandara. Dia tanya, saya ini kapan pulang? Mau dipesankan pesawat. Pak, kapan pulang? Besok saya pulang. Kenapa saya tahu ya? Kau bilang jangan omong pelan-pelan, tau? Supaya orang tidak marah, jangan begitu. Besok saya pulang, kenapa? Orang tawa di sini. Dia omong, ya, jangan omong pelan. Orang kira kita omong dengan orang, atau orang marah. Supaya kau katakan, kapan kau pulang? Kenapa kau bisik? Saya teriak sudah, supaya orang tahu. Kau tanya apa dengan saya? Ya, tawa sudah. Hari ini saya berkata, dimanapun kita ada, kita tidak usah lagi tentang suku, kita warga negara surga. Lanjut. Dari sana kita juga menantikan juru selamat Tuhan. Dan dari surga itu kita menantikan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang akan mengubah tubuh kita, yang akan mengubah tubuh kita menjadi tubuh yang serupa dengan tubuh kemuliaannya. Serupa dengan tubuh yang mulia itu. Lanjut. Sesuai dengan pekerjaannya yang sanggup menaklukkan. Sesuai dengan kekuatannya, sesuai dengan kuasanya, sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya, yang sanggup menaklukkan segala sesuatu. Yang sanggup menaklukkan segala sesuatu. Amin. Amin. Ya, itu kita. Jadi hari ini pelajaran bagus jemaat ini. Lupakan yang di belakang. Ya. Dan kita menuju ke depan. Hope juga, sudah jangan omong masa-masa yang sudah percuma. Pikiran gak bodoh, Tuhan nanti yang menyamakan dengan hikmatnya. Kita akan maju terus, lihat ke depan, berlari-lari sampai tujuan, dan kita menuju kepada panggilan surgawi, kita disempurnakan. Amin. Kita nyanyi satu pujian, lalu perjamuan kudus akan dibagikan. Kita berdiri bersama-sama, atau Anda duduk dulu, Anda duduk, nanti kalau sudah dapat perjamuan baru kita, ya. Puji Tuhan. Yuk kita menyanyi satu nyanyian. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu,
pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Bapa yang mulia, bagimu Bapa yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampirimu kepadamu. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Bapa, bagimu Bapa yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru. Kalau semua sudah, mari kita berdiri. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu malam ini menyegarkan hidup kami kembali. Tidak ada gunanya kami bermegah dalam hal yang lahiriah, karena yang lahiriah tidak mempengaruhi keselamatan kami. Tapi keselamatan kami yang datang dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sebab itu Tuhan, berikanlah kami hati yang rendah, berikan kami hati yang mampu mengalihkan kebanggaan kami bukan kepada usaha manusia, bukan sesuatu dari manusia, tapi yang kami banggakan adalah kami tinggal dalam anugerah Tuhan. Engkau menyelamatkan kami karena kasih-Mu, Engkau mengajarkan kami hidup dalam kasih juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Firman-Mu berkata, kalau ada orang yang dengan tidak layak makan perjamuan, maka perjamuan itu tidak menjadi berkat tapi menjadi laknat. Sebab itu malam ini dengan kerendahan hati kami datang kepada-Mu. Sucikan hidup kami, layakkan kami. Tuhan ampuni kelemahan kami. Tuhan angkat kami lagi dalam kasih. Mampukan kami meninggalkan kebiasaan yang lama, menuju kepada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang dengan hidup yang layak di hadapan-Mu, kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami angkat roti lebih tinggi dari kepala. Kami taruh cawan di dada dengan ucapan syukur. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kasih untuk tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekarang angkatlah cawan lebih tinggi dari kapal kita. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan bagi kamu. Dan setiap kali kamu meminumnya, jadikanlah itu peringatan akan daku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan berkat adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukalah kedua tangan, sembahlah Dia. Kami percaya lewat perjamuan yang sakit disembuhkan, yang susah mendapatkan penghibur, yang susah mendapatkan penghibur. Kalau ditumpahkan orang susah, orang dihiburkan. Berkati mulut kami. Kalau mulut kami menceritakan tentang Tuhan, maka banyak orang percaya kepadamu dan mereka terima Engkau sebagai Tuhan. Terima kasih. Akhirnya, sebelum kami pulang, kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Seraya kami mohon berkat, yaitu berkat yang limpah, yang dicurahkan dari surga oleh Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Sang Putra, persekutuan dengan Roh Kudus beserta dengan kami, mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali diberkati, tetap diberkati. Dan terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Terima kasih untuk Pak Stefanus berkatnya pada malam hari ini, dan juga untuk Kofandi yang sudah memimpin pujian pada jadi kali ini. Sebentar saya akan menambahkan pengumuman. Bisa minta tolong. Untuk Selasa depan tanggal 17 September kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh Pastor Diri Bashir dan juga dipimpin worship leader Michael Panjaitan, bertempat di Geraha Samudra di Villa Pak Flores, Jalan Greenwood Golf Mekah nomor 8. Nah, ini pada malam hari ini dimulai pendaftarannya. Jadi karena tempatnya terbatas, bagi Bapak Ibu yang mau daftar atau mau ngajak teman-temannya bisa segera mendaftar. Kita juga diberkati oleh kita punya choir di BD Home ini. Ini adalah peluncuran perdana, peluncuran perdana Home Choir. Jadi kita juga akan diberkati juga oleh Home Choir kesaksian pujian. Ya, juga buat Bapak Ibu yang punya anak atau kerabat yang masih muda bisa hadir di hari Kamis. Bukan. Salah bos. Salah bos. Nah, itu sebelah. Nah, ini yang kemarin ini. salah, ini yang kemarin. Ini bukan. Udah gambarin. Nah, ini kita ada PD untuk anak-anak muda, tepatnya untuk anak kuliah dan yang sudah kerja awal-awal, dewasa muda. The Dark Triad, sukses harus jahat, tanda tanya. Bukan pernyataan, tanda tanya. Bertempat di tempat ini
hari Kamis diberkati oleh Master Imelda Arif. Ini Master Psikologi, jadi buat Bapak Ibu yang punya kerabat atau anaknya bisa datang ke tempat ini, kita mau diberkati sama-sama. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, juga nanti hari Jumat di sini setiap hari Jumat ada kubu doa. Buat Bapak Ibu yang punya pergumulan doa bisa sama-sama kita berdoa. Juga di sana ada doa syafaat buat kota, buat bangsa dan negara, buat kesehatan. Jadi kita semua di tempat ini setiap hari Jumat itu ada yang nomor doa gitu. Buat keluarga, buat kesehatan, buat keuangan, semua didoakan di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu ada pergumulan doa, bisa mungkin WA ke saya, minta tolong didoakan tentang apa gitu, bisa. Ada nomor saya pasti ada ya, 081 796 18899, silakan ya. Itu saja pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau foto dulu, oke, foto dulu. Untuk persembahan, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan bisa ada kotak yang di bawah TV, silakan. Di sini tidak bagi kantong, jadi silakan yang tergerak untuk memberikan pekerjaan Tuhan bisa. Ayo. Ayo foto. Kenapa kita harus foto?